shortcut dulu. Ya, jadi di tahap di sini review tentang Menggal ya, untuk bagaimana menandai traffic. Jadi sign-nya adalah kita pilih Menggal, firewall Menggal ya, IP, firewall, kemudian nanti kita pilih Menggal di sini, kemudian tambahkan. Nah, di sini nanti ada chain-nya adalah forward ya. Kita pilih forward karena akan melewati router. Kemudian kita di source address-nya tentukan apakah mau menandai seperti tadi per IP, kemudian per grup IP gitu kan. Atau kalau menandai semua berarti nggak usah dipilih sama sekali kan. Nah, tentukan aja langsung protokol. Protokol yang akan ditandainya misalnya karena kita akan menandai browsing berarti bekerja di protokol TCP ya. Di sini bisa kita pilih. Ada TCP nanti pilih saja. Di sini kalau 6 ini berarti nomor indeks ke-6. 1, 2, 3, 4, ya ini. 6 ya. Ini 6 TCP maksudnya gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti ini kan TCP. Oke, kemudian tujuan portnya yang ditandain apa? 80 dan 443 gitu. Silakan sampai sini dulu sama-sama biar bareng-bareng ya untuk menandai Menggalnya. Kalau sudah, dengan parameter ini masuk ke menu action selanjutnya. Actionnya nanti kita pilih di sini mark connection, artinya menandai awal koneksi, suatu koneksi. Kemudian new connection mark-nya adalah diberi nama apa di sini, misalnya paket koneksi ya. Jadi karena ini mark connection berarti awalnya harus koneksi gitu aja. Kalau paket, awalnya paket, koneksi browsing. Passthrough-nya diaktifkan gitu ya. Passthrough-nya diaktifkan. Kalau sudah oke, maka hasilnya nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, forward itu mark connection pertama. Selanjutnya bikin yang kedua untuk mark paketnya, tambahkan lagi. Tambahkan. Sign-nya sama seperti tadi forward ya. Kemudian di sini tidak dipilih apapun kecuali connection mark yang tadi telah dibuat. Jadi masuk ke koneksi browsing ya. Kemudian setelah itu action-nya adalah mark paket. New paket mark-nya diisi dengan nama paket apa itu? Paket browsing. Nah, passthrough-nya dihilangkan. Karena rule-nya akan berhenti sampai pembacanya browsing ya. Kalau sudah oke, apply, oke. Hasilnya nanti seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, kalau sudah nanti silahkan sama Mas Fadli diuji coba di kliennya browsing ke Google atau ke situs-situs tertentu, pastikan counternya berjalan seperti ini. Siap, Pak. Siap. Nah, jadi kalau counternya sudah berjalan ya dengan melakukan browsing tadi ini, maka otomatis ya akan bisa kita lakukan limitasi. Jadi nanti materi ini akan nyambung ke bagian Q3. Jadi membahas tentang limitasi di Q3 seperti apa. Nah, saya sekalian jawab pertanyaan juga. Penggunaan chain spesifik kebutuhannya untuk apa aja, Pak? Ya, jadi di sini saya lebih menjawab pertanyaan dari Pak Teguh ya. Bentar. Saya ini juga kopikan dulu ininya, chatnya. Ini terkait diskusi dan tanya jawab ya. Yang keempat pertanyaannya, penggunaan chain yang spesifik kebutuhan untuk apa aja? Berarti kita lihat di sini ya. Jadi chain khusus untuk Menggal, di sini kan kita membahas chain Menggal ya. Jadi chain Menggal ini ada yang namanya input. Kemudian satu lagi ada forward ya. Ini nggak apa-apa
berurutan ya. Terus nanti lagi ada output. Dan ada post routing. Terus nanti lagi ada pre-routing. Nah, jadi kalau kita berbicara input, ini adalah menandai traffic yang masuk sama ya. Jadi menandai traffic yang masuk. Nah, biasanya penggunaannya untuk input ini dipakai untuk menandai traffic yang masuk ke router. Tapi kalau khususnya di Mangle, ini penggunaan untuk menandai dua koneksi ISP langsung ya. Contohnya, menandai dua koneksi ISP gitu ya. Jadi misalnya kita berlangganan ISP satu Telkom, satu lagi misalnya CBN gitu ya. Nah, kita tandain. Jadi traffic yang masuk dari ISP Telkom masuk ke input mikrotiknya kita tandain gitu ya. Dengan sign-nya adalah input. Nah, itu untuk input ya. Menandai biasanya umumnya menandai dua koneksi ISP. Nah, kalau forward ya tadi, forward penggunaannya untuk menandai traffic client sih biasanya, untuk menandai traffic yang dari kliennya menuju ke router. Biasanya ini udah menuju ke router. Ya, contohnya tadi kasus untuk menandai browsing gitu ya. Terus nanti menandai game online gitu ya. Apalagi bisa menandai streaming gitu ya. YouTube gitu dan seterusnya. Kita biasanya menggunakan send forward. Jadi trafficnya sudah menuju ke router dari klien. Seperti ini. Nah, kalau output sama seperti ini juga. Kalau output itu seperti input juga, tapi nanti keluar dari routernya. Jadi biasanya gabungan. Kalau udah menggunakan input, nanti outputnya akan dikeluarkan ke mana gitu. Ini biasanya penggunaannya sama seperti di load balance. Nanti untuk load balance dan pemisahan traffic ya. Biasanya itu penggunaannya. Masuk yang mana, Pak? Kalau post routing biasanya penggunaan untuk firewall ya, firewall biasanya untuk keamanan firewall dan keamanan bisa. Jadi contoh sederhananya biasanya contoh kasusnya langsung ke kasusnya ya, itu untuk supaya misalnya kita traffic dari klien dapat ya, kemudian koneksinya dari mikrotik. Nah, tapi di post routing kan tidak bisa dikeluarkan lagi ke klien yang lain atau ibaratnya tidak bisa ditetheringkan ya. Jadi kita dapat HP dari internet kita, terus HP kita dibatasi supaya tidak bisa ditetheringkan lagi ke orang lain. Itu bisanya menggunakan post routing gitu ya, keluar dari router gitu ya, seperti itu. Sedangkan pre-routing ini bisa dipakai oleh apa saja sih. Untuk kasusnya tadi bisa, yang ini boleh gitu kan, menandai paket browsing gitu kan. Kemudian pre-routing juga bisa ditandain untuk load balance. Biasanya ini untuk penggunaan di PCC ya. Load balance PCC. Nah, jadi di sini saya terangkan dulu fungsi-fungsinya dulu sebelum ke praktek. Jadi kalau untuk prakteknya harus satu-satu ya. Jadi nanti pas begitu bahas load balance baru saya ke input gitu ya. Ke input, kemudian ke output, baru kita bahas seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk penggunaan sign di mikrotik. Jadi nanti di Mangle-nya, kalau kembali ke Mangle, nah di sini kan ketika kita bikin Mangle, rule-nya kan banyak. Nah, jadi sign-nya itu nanti ada banyak. Ada forward, input, output, post routing, pre-routing. Ini tergantung kebutuhannya apa. Kalau kebutuhannya nanti untuk menandai dua koneksi tadi, berarti kita pilih di sininya adalah input ya. Contoh ini saya tunjukkan demonya dulu ya. Ini contoh akan menandai koneksi dua ISP nih. Saya input menandai koneksi yang masuk ke router. Kemudian dari mana asal interface-nya masuk ke routernya itu? Dari interface Ether 1 misalnya. Jadi ISP Ether 1 itu ada di sini posisinya.
Jadi child input, ini interface-nya Ether 1, baru kita kasih action-nya adalah mark connection. Nah, kita kasih nama misalnya koneksi ISP1 Telkom, misalnya contoh. Nah, ini kasih komen dulu traffic yang masuk dari ISP. Nah, karena nantinya ada 2 koneksi ISP ya, contohnya nanti kita bikin lagi 1 koneksi lagi dengan child input. Tambahkan. Nah, childnya input, tapi ini interface-nya udah ke Ether 2 misalnya. Jadi Ether 2 nanti dipakai untuk koneksi yang ISP2. Nah, kalau ini kan kasusnya lokal ya. Tapi nanti untuk implementasinya misalnya ini untuk ISP2. Jadi kita pilih Ether 2, action-nya nanti kita pilih juga mark connection, namanya adalah koneksi ISP2. Nah, kurang lebih seperti itu. Send input itu nanti menandai traffic yang masuk dari masing-masing ISP ya. Nah, nanti selanjutnya kita bisa gabungkan dengan send yang lainnya. Ya. Jadi pembahasannya saya batasi karena memang ini belum masuk ke materi load balance. Oke, jadi untuk sesi pertanyaan kurang lebih seperti itu. Bagaimana kita menandai ya paket Mangle ini dari traffic yang masuk, traffic yang melewati router, maupun traffic yang keluar dari router itu sendiri ya. Ya, karena sebentar lagi sudah coffee break ya, jadi kita stop dulu.